Kita lihat Matius pasal 12 ayat 32. Matius pasal 12 ayat 32. Apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Bapak Ibu lihat ayat ini, Bapak Ibu, kalau kita baca dengan baik, Alkitab berkata, apabila seorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Dunia yang akan datang. Bicara tentang waktu di mana itu disebut dengan waktu Tuhan. Dunia ini pun itu juga ada waktunya. Makanya saya pagi hari ini ingin membagikan kepada Bapak Ibu. Ada 3 macam waktu Tuhan. Menurut bahasa Yunani. Ada 3 macam waktu Tuhan. Menurut bahasa Yunani. Tiga macam waktu Tuhan ini, pertama adalah waktu kronos. Bapak Ibu tulis di situ K-R-O-N-O-S, kronos. K-R-O-N-O-S, itu adalah waktu kronos. Tulis di kolom komentar, iya. Kronos. Yang dimaksudkan kronos adalah waktu yang biasa, 24 hours. Waktu yang kita hidupi sekarang, waktu yang selalu ada. Kronos itu juga menunjukkan jangka waktu tertentu. Entah itu waktu yang singkat. Waktu yang singkat itu disebut dengan waktu yang sekejap mata. Kitab Mazmur berkata begini, bahwa hidup manusia itu cuma sebentar di dunia. Itu adalah kronos, saudara. 24 hours. Dikatakan 70 sampai 80 tahun, itu seperti sekejap mata. Yang hari ini berbunga, besok layu. Alkitab berkata dalam kitab Lukas pasal 4 ayat yang ke-5, kemudian ia membawa Yesus ke suatu tempat yang tinggi, dan dalam sekejap mata, ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia. Kata sekejap mata di situ adalah kronos. Dalam sekejap mata, cuma sebentar saja, ya, ia memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia, semua kekayaan, semua kedudukan, semua prestasi yang kita punya, itu cuma untuk waktu yang singkat, itu waktu yang sekejap mata saja. Amin. Yang ada selama kita hidup kita bisa nikmati semua kekayaan, semua kedudukan. Itu namanya waktu kronos, waktu yang singkat, waktu yang kita hidupi. Kalau kita perhatikan bahwa waktu ini bisa disebut waktu yang lama. Lama itu artinya ini bisa diukur, saudara. Itu waktu yang bisa diukur adalah disebut dengan waktu kronos. Lukas 8 ayat 27. Lukas 8 ayat 27 berkata, setelah Yesus naik ke darat, datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia. Orang itu dirasuki oleh setan-setan. Alkitab katakan ada kurang lebih 1 legion. 1 legion itu 6.000 prajurit. 6.000 setan adalah orang ini. Makanya disebut dengan setan-setan. Dan sesudah lama ia tidak berpakaian. Ya. Lama tidak berpakaian. Waktu yang lama. Dan tidak tinggal dalam rumah, tetapi dalam pekuburan. Hari ini mungkin Bapak Ibu dan saya mengalami sebuah pergumulan yang panjang, tidak ada jalan, seperti tinggal dalam kegelapan, tinggal dalam dosa. Alkitab katakan itu adalah waktu kronos, waktu di mana Bapak Ibu harus berjumpa dengan Tuhan. Hidup kita sementara di bumi ini pun harus kita berjumpa dengan Tuhan. Saudara berkata bahwa saya ada dalam kutuk keluarga, kutuk kelemahan tubuh, kutuk sakit penyakit, dan sebagainya. Kita harus berjumpa dengan Tuhan. Kita terikat dengan kuasa kegelapan. Dalam waktu yang lama, kita harus berjumpa dengan Tuhan. Sebab pada Tuhan ada jaminan, pada Tuhan ada janji. Orang ini dibebaskan. Tuhan temukan dia di Genesaret, Tuhan temukan dia, dan Tuhan bebaskan dia. Ya, seorang laki-laki yang dirasuki oleh roh jahat yang ada di Genesaret, dan dia dibebaskan oleh Tuhan.
Hari ini juga saudara dan saya ketika kita dalam pergumulan, adalah masalah, adalah persoalan apapun, tidak ada satupun persoalan yang tidak dapat diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Semuanya dapat diselesaikan oleh Tuhan Yesus. Alkitab berkata bahwa ketika Yesus ketemu dengan orang ini, maka roh jahatnya diusir dan dia jadi waras. Sekalipun dia terikat dalam waktu yang lama. Mungkin hari ini Bapak Ibu sedang mencari jalan keluar, mencari pertolongan. Siapa yang bisa menolong aku? Hanya Yesus yang sanggup menolong saudara. Hanya Yesus yang sanggup memberikan kekuatan kepada kita. Amin. Hari ini mungkin Bapak Ibu sedang bergumul. Mungkin dalam jangka waktu yang lama. Percayalah, Yesus sanggup menolong kita. Karena waktu yang kita hidup ini, tadi saya katakan waktu yang singkat. Alkitab berkata, dalam sekejap mata, setan menunjukkan kepada Yesus kekayaan dunia ini. Bapak Ibu bisa menikmati semua yang Bapak Ibu miliki, tapi itu cuma dalam sekejap mata. Dan Tuhan, dan setan maksud saya, setan selalu membawa kita untuk terikat di dalamnya. Dan Tuhan larang kita untuk mengasihi dunia ini dengan segala yang ada di dalamnya. Tuhan larang kita mencintai dunia ini melebihi mencintai Tuhan. Tuhan mau kita mencintai Dia lebih daripada segalanya. Sebab semua yang ada dalam dunia ini kita menikmatinya cuma sekejap saja. Makanya dalam waktu yang sekejap ini, Bapak Ibu tidak boleh fokus kepada semua fasilitas itu. Tapi sebaliknya kita harus mengalami Tuhan secara pribadi. Apa yang Bapak Ibu lakukan pagi hari ini sebenarnya salah satu cara kita untuk kita sedang memfokuskan diri bukan kepada kronos, tapi kita memfokuskan diri kepada dunia yang akan datang. Kan begitu Bapak Ibu. Dunia yang sekarang pun kita mengalami diberkati, dilindungi, diproteksi oleh Tuhan. Tapi ini juga akan menjadi sebuah tempat pelatihan. Tempat untuk Bapak Ibu dan saya menikmati janji-janji Tuhan dalam hidup kita. Lukas 20, ayat yang ke-9 berkata, lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada banyak orang. Seorang membuka kebun anggur. Kemudian ia menyewakannya kepada penggarap-penggarap, lalu berangkat ke negeri lain. Untuk waktu yang agak lama. Waktu yang agak lama ini dipakai kata kronos. Waktu yang bisa ditebak, waktu yang bisa diukur, waktu yang singkat. Ya. Alkitab katakan begini, kita dipercayakan harta, kedudukan, karunia, kepintaran, pengalaman, dan Alkitab berkata begini, bahwa kita harus olah itu dan pakai itu supaya menghasilkan buah, bukan cuma buah, tapi buah berlipat ganda, supaya memberkati banyak orang, dan jadi berkat buat banyak orang. Kalau Bapak Ibu dan saya punya kepintaran, bantu orang lain. Kalau kita diberikan Tuhan karunia, pakai itu untuk memberikan kekuatan kepada orang lain, untuk equip the saint, untuk memperlengkapi orang kudus. Kalau kita dipercayakan Tuhan, kekayaan, kita dipercayakan Tuhan, kedudukan, maka pakai itu menolong orang lain sebagai fasilitas, supaya orang bisa lihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Alkitab berkata dalam Lukas 2 ayat 9, karena ini waktu yang singkat. Ya, waktu yang lama pun itu ada waktu yang bisa ditebak, itu kronos, saudara. 70 tahun, 50 tahun, 80 tahun, 90 tahun adalah waktu yang bisa ditebak, waktu yang singkat. Yesus mengatakan perumpamaan ini kepada banyak orang. Seorang membuka kebun anggurnya. Kebun anggur bicara tentang pekerjaan, pelayanan, kepercayaan yang Tuhan percayakan kepada saudara. Kemudian ia menyewakannya kepada penggarap-penggarapnya. Lalu berangkat ke negeri lain untuk waktu yang agak lama. Nanti kalau Bapak Ibu baca, satu waktu nanti yang punya kebun anggur itu datang. Tapi kita ini penggarap-penggarapnya yang harus menggarap kebun anggurnya Tuhan. Kebun anggurnya Tuhan itu mungkin Bapak Ibu ada di dunia marketplace, dunia bisnis, dunia kerja. Itu kebun anggurnya Tuhan yang perlu Bapak Ibu garap. Satu waktu nanti Tuhan akan minta pertanggungjawaban. Apa yang kita lakukan dengan semua tanggung jawab yang diberikan oleh Tuhan. Makanya di dalam tanggung jawab itu ada kesetiaan. Dalam tanggung jawab itu kita bisa dipercaya. Dalam tanggung jawab itu ada kemurahan hati. Dalam tanggung jawab itu bagaimana saudara dan saya diberkati untuk memberkati orang lain. Dalam tanggung jawab itu Tuhan ingin mendapati bahwa kita bukan cuma kaya, kita bukan cuma diberkati, tapi kita akan dimuliakan supaya orang bisa melihat Tuhan dalam setiap pekerjaan dan bisnis kita. Amin Bapak Ibu.
Ketika Bapak Ibu lakukan ini, maka saya percaya bahwa orang akan melihat penyertaan Tuhan di tengah-tengah waktu yang singkat ini yang namanya kronos. Dengan demikian kita mengerti bahwa kata Yunani kronos itu berhubungan dengan jam, berhubungan dengan bulan, berhubungan dengan tahun. Jadi 24 hours, waktu yang kita hidupi ini disebut kronos. Dan siklus waktu yang biasa. Kronos itu adalah siklus waktu yang biasa. Kita bangun pagi, sampai nanti malam ini siklus waktu yang biasa. Itu waktu yang pertama ya, itu waktu yang pertama. Waktu yang kedua, ya, waktu yang kedua, apakah Tuhan bisa bekerja di waktu kronos? Sangat amat bisa. Ya. Waktu yang kedua disebut dengan waktu aion, ya, aion, tulisannya A-I-O-N, itu waktu aion. Jadi waktu yang pertama disebut dengan waktu kronos. Kita belajar Bapak Ibu ya, supaya kita punya pemahaman yang lebih luas. Waktu pertama disebut dengan waktu kronos, waktu kedua itu aion. Aion, bacanya aion ya. Kata aion dipakai menunjukkan waktu yang lama sekali. Waktu yang tanpa batas. Kalau kronos itu waktu yang ada batasnya, tapi aion itu adalah waktu yang tanpa batas. Waktu yang lama sekali. Jadi Bapak Ibu, ini waktu yang bukan bicara tentang waktu yang kita hidupi seperti kronos. Tapi ini waktu kekekalan, bicara tentang kekekalan. Oleh sebab waktu aion dipakai tentang waktu yang dimulai dari penciptaan dan berakhir dengan kedatangan Kristus kali kedua pada kitab Wahyu. Ini waktu yang tanpa batas, forever and ever, kekekalan ya. Dikatakan juga tentang waktu kekekalan. Jadi kalau kita bicara tentang waktu aion, Bapak Ibu dan saya sedang dipersiapkan di masa-masa waktu yang singkat ini, yang namanya kronos. Untuk nanti kita akan hidup di waktu yang tanpa batas, yang namanya aion itu. Matius 12 ayat 32. Matius 12 ayat 32. Apabila seseorang mengucapkan sesuatu menentang anak manusia, ia akan diampuni. Tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang tidak. Wow, Bapak Ibu perhatikan baik-baik, Alkitab berkata dunia yang akan datang itu adalah aion. Jadi kesalahan yang Bapak Ibu lakukan menentang Roh Kudus, ketika Roh Kudus dorong Bapak Ibu, ayo doa, tapi Bapak Ibu tidak mau. Alkitab katakan begini, bahwa tidak ada pengampunan. Karena Roh Kudus diberikan kepada kita dalam Yohanes pasal 14, itu adalah untuk mengajarkan kita tentang segala kebenaran, untuk menuntun kita dalam segala kebenaran, menginsafkan dunia akan dosa, akan kebenaran, supaya kita hidup menurut keinginan roh dan tidak hidup menurut keinginan daging, keinginan dunia ini. Dan ketika Bapak Ibu menolak dipimpin oleh Roh Kudus melalui firman Tuhan yang kita dengarkan, maka Alkitab katakan ia tidak akan diampuni. Makanya dosa yang tidak diampuni adalah dosa yang tidak diakui. Ketika Bapak Ibu akui dosa, maka kita menggenapi 1 Yohanes 1 ayat 9 dan Yesaya 43 ayat 25. Tapi Alkitab berkata begini, tetapi jika ia menentang Roh Kudus, ketika Roh Kudus suruh dia, misalnya bertobat, Roh Kudus suruh dia berdoa, Roh Kudus suruh dia datang ibadah, dia mengeraskan hatinya, menentang Roh Kudus. Bahkan mungkin saja dalam ucapan-ucapan, dalam tindakannya menentang Roh Kudus, Alkitab katakan tidak diampuni. Di dunia ini tidak, dan di dunia yang akan datang pun tidak. Dunia yang akan datang adalah aion itu. Wow. Dunia ini dan dunia yang akan datang diterjemahkan itu dengan kata dunia itu diterjemahkan dengan kata aion. Dunia ini ada sistemnya, ada waktunya. Efesus 1 ayat 21 berkata begini, jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan
Dan tiap-tiap nama yang dapat disebutkan bukan hanya di dunia ini saja, melainkan di dunia yang akan datang. Alkitab berkata, di dunia yang akan datang juga. Nama Yesus jauh lebih tinggi. Pemerintahannya, penguasaannya, kekuasaannya, kerajaannya jauh lebih tinggi daripada semua yang ada dalam dunia dalam waktu kronos. Bukan hanya di dunia ini saja, melainkan di dunia yang akan datang. Jadi Bapak Ibu, semua yang terjadi dalam kehidupan Bapak Ibu dan saya, kita sedang didorong nanti, untuk satu waktu nanti kita akan ada di dunia, di waktu yang namanya aion itu. Waktu yang namanya waktu kekal, waktu yang tidak binasa. Ya. Kalau kita hidup dalam kebenaran, tapi kalau kita tidak hidup dalam kebenaran, kita juga akan ada dalam sebuah waktu di mana kebinasaan kekal. Dan ada kehidupan kekal. Tapi Tuhan mau Bapak Ibu dan saya memperhatikan ini. Ada waktu di mana dunia ini disebut dengan dunia yang akan datang. Dunia yang sekarang kita bisa lihat, yang terjadi karena apa yang diciptakan terjadi, apa yang diciptakan dari tidak ada menjadi ada. Sekarang ini dunia ini ada, satu waktu nanti dunia ini tidak ada, tapi kita akan hidup dalam dunia yang Tuhan siapkan kepada kita. Yaitu yang namanya Yerusalem baru atau sorga yang Tuhan siapkan kepada kita. Itu namanya aion. Kalau untuk orang-orang benar. Tapi neraka juga disiapkan kepada mereka yang menolak, dipimpin oleh Roh Kudus. Menolak kebenaran firman Tuhan dan tidak mau dipimpin oleh Tuhan. Dia akan ada di dalam penderitaan selama-lamanya. Haleluya. Jadi waktu pertama adalah kronos. Waktu Tuhan pertama. 3 macam waktu yang Tuhan ajarkan kepada kita adalah yang namanya kronos. Adalah waktu yang terbatas. Waktu yang kita hidupi. Waktu yang kita hidupi berupa jam, bulan, dan tahun. Kemudian yang kedua adalah aion, adalah waktu di mana tidak ada batasannya. Waktu yang akan datang, Alkitab katakan dunia yang akan datang. Di mana Bapak Ibu dan saya kalau kita hidup benar, maka kita akan ada di sana, di sorga. Tapi kalau kita tidak hidup dalam kebenaran, maka kita akan ada dalam penderitaan kekal. Yaitu namanya penderitaan selama-lamanya. Aion namanya. Kemudian waktu yang ketiga adalah kairos. K-A-I-R-O-S. Kairos itu adalah berbicara tentang periode tertentu. Periode tertentu seperti apa, Pastor? Contoh begini, Bapak Ibu dan saya ada kesempatan untuk Bapak Ibu dapat pekerjaan yang baik, sesuai dengan potensi, sesuai dengan kemampuan, sesuai dengan ilmu yang Bapak Ibu dapat ketika kuliah. Tapi Bapak Ibu abaikan kesempatan itu, maka waktu itu lewat. Itu namanya kairos yang Tuhan kasih kepada Bapak Ibu. Dan waktu itu, saya percaya waktu itu tidak akan kembali lagi. Jadi kairos itu adalah sebuah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Bisakah kita setuju semua dan katakan amin? Bahwa selama kita masih ada nafas di muka bumi ini, adalah kesempatan kairos Tuhan bagi kita. Untuk saudara dan saya punya waktu untuk kita punya keintiman dengan Tuhan, waktu untuk kita berbenah, waktu untuk kita merestorasi, waktu untuk kita bertobat, waktu untuk kita sungguh-sungguh, waktu untuk kita kembali kepada Tuhan dengan hati yang terbuka dan rindu untuk kebenaran firman Tuhan. Anggap saja setiap waktu ketika kita masih bernapas, itu adalah kesempatan, itu adalah kairos. Dan Bapak Ibu harus pergunakan waktu itu dengan baik. Karena waktu itu bisa lewat ketika Bapak Ibu mati, kalau itu bicara tentang rohani. Maka nggak ada kesempatan lagi. Ketika kita masih hidup, seperti contoh tadi saya katakan, ketika itu kesempatan untuk kita dapat kerjaan yang baik, sesuai dengan potensi kemampuan kita, dan kita tidak mengambil keputusan dengan baik waktu itu, tidak mengambil keputusan dengan cepat, saya percaya waktu itu tidak akan pernah kembali kepada kita. Kita nyesal lagi, udah terlambat. Saudara. Itu namanya kairos. Roma pasal 5 ayat yang ke-6 berkata begini, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka.
pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Waktu yang ditentukan oleh Allah itu dipakai kata kairos. Kata waktu kita masih lemah itu juga adalah kairos. Ketika Bapak Ibu waktu lemah, waktu tidak bisa lakukan apa-apa. Hari ini mungkin Bapak Ibu kelemahan kita adalah mungkin kita dalam masalah, dalam persoalan, dalam sakit penyakit, dalam masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah bisnis, di luar dari kemampuan saudara. Di luar dari kemampuan saudara, berharaplah untuk kairos. Kairos itu seperti apa? Seperti waktu Tuhan intervensi waktu manusia. Aion itu waktu kekal itu mengintervensi yang namanya waktu kronos, kemudian disebut dengan kairos. Wow. Ketika kita lemah, ketika kita di luar dari kemampuan kita, lalu Tuhan intervensi hidup kita, sehingga kita bisa melihat ada jalan keluar, ada kesempatan. Firman Tuhan berkata, Tuhan tolong kita waktu kita lemah. Dia datang untuk menebus kita dari dosa, bukan waktu kita sudah jadi orang benar. Justru waktu kita masih berdosa, Tuhan tolong kita, itu namanya kairos. Waktu kairos itu seperti sebuah kesempatan atau sebuah momentum yang ada di waktu tertentu. Tuhan pulihkan Yusuf itu 13 tahun, dan 13 tahun itu kita sebut kairos. Dibawa keluar dari penjara, ditaruh di hadapan raja dunia, Firaun, lalu kemudian Firaun mengalunkan 5 hal. Firaun memberikan kepada dia jubah yang baru, memberikan kepada dia di lehernya itu ada kalung di lehernya, bicara tentang kasih setia Tuhan tidak pernah beranjak daripada dia. Firaun memberikan kepada dia cincin di tangannya sebagai sebuah covenant, sebuah perjanjian. Dan Firaun memberikan kepadanya kereta kedua, fasilitas. Karena dia Perdana Menteri. Dan yang kelima adalah tidak ada seorang pun yang bergerak di Mesir tanpa sepengetahuannya, memberikan kepadanya otoritas yang luar biasa. Itu namanya kairos. Waktu tertentu, waktu itu nggak akan datang, kecuali Tuhan intervensi saudara dan saya. Galatia pasal 6 ayat 10 berkata, karena itu selama masih ada kesempatan, bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Bapak Ibu, kalau kita berbuat baik kepada seseorang, dan orang lain tidak menghargainya, belajar melupakan. Jangan butuh terima kasih, belajar melupakan. Kalau Bapak, Ibu, dan saya lakukan sebuah kesalahan kepada seseorang, dan Bapak Ibu ngampuni orang itu, minta ampun dari orang itu, tapi orang itu tidak ngampuni Bapak Ibu, belajar jangan untuk mengingatnya. Amin. Tetap lakukan kebenaran firman Tuhan. Karena Alkitab katakan bahwa kairos itu berbicara tentang sebuah kesempatan. Artinya tidak semua saat, tidak semua waktu adalah kesempatan bagi kita. Firman Allah berkata, pakai kesempatan itu dengan baik. Kalau ada kesempatan untuk menolong orang, nolong orang. Kalau ada kesempatan untuk Bapak Ibu doakan seseorang, doakan orang itu. Dan terutama lakukan kesempatan itu kepada orang-orang yang seiman, menurut Galatia 6 ayat 10. Lakukan kepada kawan-kawan kita seiman. Karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, berbuat baik kepada semua orang. Artinya, kalau kesempatan itu tidak digunakan, maka waktu kairos itu akan hilang. Alkitab katakan masih ada kesempatan. Jadi kalau kesempatan itu tidak digunakan, maka waktu atau kairos itu hilang. Tadi saya katakan bahwa kairos itu berbicara tentang kesempatan, bicara tentang sebuah momentum yang ada di waktu-waktu tertentu. Jadi tidak setiap waktu. Jadi pakai kesempatan setiap saat, anggap saja itu adalah waktu yang Tuhan berikan kepada kita untuk mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh, untuk nolong saudara-saudara kita
yang seiman, kemudian kita nolong orang lain, anggap saja itu adalah sebuah kesempatan yang harus kita gunakan sebaik-baiknya. Itu namanya kairos. Amin. Kalau kita tidak cermat, kita akan kehilangan kesempatan. Sebab itu kita harus memperhatikan waktu pintu dibuka atau waktu pintu tertutup. Ya, kalau pintu tertutup, Bapak Ibu harus sabar. Tapi waktu pintu, kesempatan dibuka, Bapak Ibu harus masuk. Amin. Kitab Wahyu pasal 3 ayat yang ke-7 berkata, dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Philadelphia itu adalah kasih persaudaraan. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila aku membuka, apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Artinya kesempatannya tidak ada lagi. Apabila ia menutup, apabila ia membuka, maka ada kesempatan. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Itu kesempatan. Dan apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Ini bicara tentang kairos. Kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ada waktunya Tuhan membuka pintu masuk bagi kita dalam sebuah kesempatan. Tapi ada waktunya juga di mana Tuhan tutup kesempatan itu. Dan bila kita tidak masuk, pintu akan tertutup. Pintu bisa bicara tentang sebuah peluang, sebuah kesempatan yang baik, yang harusnya kita pakai itu, kita ambil itu, kita masuk, yang mungkin cuma sekali saja seumur hidup. Bapak Ibu jangan sia-siakan itu. Amin. Jadi kita harus perhatikan bahwa kairos yang Tuhan berikan itu, Bapak Ibu harus punya kepekaan, punya kebijaksanaan, harus berani mengambil keputusan, namun tidak terburu-buru, supaya kita tidak mendahului Tuhan. Kita juga tidak terlambat, tapi kita selaras dengan Tuhan. Supaya kita tidak menyesal di kemudian hari. Hari ini kita belajar tentang 3 waktu Tuhan. Dalam terjemahan aslinya, dalam terjemahan bahasa Yunani-nya, yaitu kita bicara tentang waktu kronos. Yaitu waktu yang selalu ada, waktu menunjukkan waktu tertentu, waktu yang ada batasnya. Yang kedua adalah kita berbicara tentang waktu aion. Waktu yang tanpa batas, waktu yang lama sekali. Dan yang ketiga kita bicara tentang waktu kairos, yaitu waktu yang ada kesempatan, yang ada momentumnya, di mana Tuhan berikan kepada kita. Ada waktunya Tuhan buka pintu, ada waktunya Tuhan tutup pintu. Jadi kita harus punya sebuah kepekaan, kita harus punya sebuah keberanian, keputusan untuk kita ambil, untuk mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh. Alkitab katakan begini, bahwa Esau tidak mempergunakan kesempatan. Ketika Tuhan kasih dia kesempatan, dia tidak pergunakan kesempatan itu. Dan ketika dia mencarinya, maka dia tidak beroleh kesempatan. Dalam kitab Ibrani pasal yang ke-6, ayat yang ke-13 kalau nggak salah, Esau tidak memperoleh kesempatan untuk bertobat, karena dia tidak mempergunakan kairos yang Tuhan berikan kepada dia. Apakah waktu ini adalah waktu untuk Tuhan berikan kepada saudara? Pergunakan dengan baik. Karena satu waktu ketika pintu itu tertutup, maka kita nggak bisa masuk. Menurut Wahyu 3 ayat yang ke-7 berkata begini, kalau Tuhan membuka, maka tidak ada yang dapat menutupnya. Dan kalau Tuhan menutup, tidak ada yang dapat membukanya. Maka milikilah kepekaan, milikilah keputusan-keputusan yang benar yang Bapak Ibu ambil supaya kita tidak menyesalinya di kemudian hari nanti. Dan saya percaya bahwa Tuhan mau saudara dan saya mengikuti Tuhan dengan benar di waktu-waktu yang Tuhan berikan ini. Sehingga kita tidak salah mengambil keputusan, tapi kita mengambil keputusan sesuai dengan firman Tuhan dalam waktunya Tuhan. Semua-semuanya akan mendatangkan kebahagiaan dan sukacita kepada kita. Amin. Bapak Ibu diberkati pagi hari ini. Yang diberkati pagi hari ini tulis di kolom komentar, saya sungguh amat diberkati oleh Tuhan. Bapa di sorga, terima kasih untuk pagi hari ini. Tuhan, hamba sudah menyampaikan isi hatimu. Dan biarlah kami hidup dalam waktu kronos ini, dalam waktu yang singkat ini, waktu yang terbatas ini. Kami hidup dengan sungguh-sungguh. Dalam waktu aion ini, dan dalam waktu kronos ini, dalam waktu kairos ini, kami melakukannya
memperhatikan dengan kepekaan, mengambil keputusan-keputusan yang benar untuk melakukan kehendak Tuhan, menghidupinya, supaya orang melihat nama Tuhan dipermuliakan. Kami tidak menyesal dengan waktu hidup kami ini, tapi kami melihat waktu hidup kami ini adalah kesempatan yang Tuhan bukakan kepada kami, untuk kami mengambil waktu, kesempatan, keputusan dengan benar, untuk mengikuti Tuhan dengan benar, bekerja dengan benar, melayani dengan sungguh-sungguh, berbisnis dengan sungguh-sungguh, mengolah setiap kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kami dengan baik, supaya orang melihat kami disertai oleh Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa pagi hari ini, dalam nama Yesus, kasih karunia Tuhan turun bagi kami semua. Kami